Wacana pertemuan antara Megawati dan SBY terus bergulir. Rencana pertemuan antara dua mantan presiden itu pun kian menguat pasca Demokrat memutuskan keluar dari koalisi perubahan. Namun sebelum SBY bertemu Mega, PDIP mengisyaratkan agar Demokrat membuat komitmen terlebih dulu untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Lantas akankah Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP bersama Perindo, P3 dan juga Hanura? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bakhtar, politisi PDI Perjuangan yang sudah bersama kami di studio, Pak Ansi Lema. Kemudian juga ada analis politik Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya langsung ke Bung Ansi. Bung Ansi, tadi barusan Bang Renanda bilang bahwa ini memang masih menunggu apakah langsung pertemuannya dengan Pak SBY dan Bu Mega, masih menunggu perintah, tapi sebelumnya memang sudah ada rencana ketemu dengan Mbak Puan ya, Mas AHY. Nah, tapi kalau dari PDIP sendiri yang Anda lihat seperti apa? Apakah memang sudah terjalin kontak untuk Ibu Mega ketemu dengan Pak SBY begitu? Pada prinsipnya PDI Perjuangan terus menjalin komunikasi dan membuka diri untuk membangun komunikasi dengan berbagai partai politik termasuk dengan Partai Demokrat. Dan rencana pertemuan antara Mas AHY dan Mbak Puan ini juga sudah masuk dalam agenda konsolidasi internal PDI Perjuangan. Saya ingin menyampaikan bahwa nilai dasar yang menjadi prinsip PDI Perjuangan melakukan kerjasama politik dengan partai politik lain itu adalah pertama, PDI Perjuangan itu sepenuhnya sadar bahwa mengurus Republik Indonesia dengan kompleksitas masalah yang tidak sedikit dan juga tantangan-tantangan lokal, nasional maupun internasional yang tidak mudah. Ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan kegotong royongan bersama-sama secara sinergi untuk menata dan membangun bangsa ini. Dengan demikian dalam menjalankan politik PDI Perjuangan itu selalu mengedepankan dua aspek utama. Yang pertama adalah prinsip inklusivitas. PDI Perjuangan pasti selalu membuka diri dengan partai-partai politik, dengan berbagai elemen bangsa yang memiliki kesamaan visi, misi, orientasi, dan pandangan untuk membangun bangsa ke depan. Yang kedua, PDI Perjuangan juga sadar bahwa membangun bangsa ini butuh kerjasama, sinergi dengan semangat ataupun spirit kegotong royongan. Dalam konsep itu, kemudian PDI Perjuangan tidak pernah menutup diri. Pada 18 Juni 2023 yang lalu, sudah terjadi pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Mbak Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY. Ini adalah sebuah komunikasi yang sangat konstruktif, sehat, dan pada saat itu dibicarakan banyak hal terkait dengan tantangan Indonesia ke depan, ya, terkait dengan hal-hal yang perlu dibangun, walaupun pada saat itu Partai Demokrat masih berada pada poros kerjasama dengan partai politik lain. Dengan demikian kalau ditanya apakah ini akan mungkin dilakukan, PDI Perjuangan terbuka. Karena semangat yang dibangun oleh PDI Perjuangan itu adalah semangat prinsip politik jembatan. PDI ingin membangun semangat politik persahabatan. Jadi bukan politik tembok yang membangun sebuah dinding pembatas atau barikade sehingga kemudian politik ini seolah-olah dikotomistik ya, yang membuat kemudian komunikasi itu menjadi macet. Dan kami ingin tegaskan bahwa tentu kalau kita bicara dalam konteks kerangka kerjasama politik untuk Pilpres 2024, PDI Perjuangan itu telah punya pola komunikasi, pola kerjasama yang melewati sejumlah tahapan tertentu. Nah, ini tahapannya apa? Kalau mengingat tadi ada signal dari Bung Renanda bilang bahwa sebenarnya awalnya memang inginnya pertemuan lanjutan Mas AHY dengan Mbak Puan. Tapi kalau memang bisa nih langsung ke Bu Mega dan Pak SBY, apakah ini memungkinkan? Tahapan apa yang harus dilewati? Ya, komunikasi 18 Juni 2023 pada saat itu adalah komunikasi ketika Mas AHY dan Partai Demokrat masih dalam poros ya yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Hari ini pun memang belum menyatu dalam satu poros, tetapi kan Partai Demokrat sudah menentukan jalan sendiri ya, terpisah dari Partai Nasdem, PKS dan juga PKB yang baru bergabung. Dengan demikian terus terang hal-hal yang dibicarakan ini juga menjadi pertanyaan PDI Perjuangan.
Kalau kita mengambil contoh kasus P3, Perindo, dan Hanura yang hari ini sudah mengusung ataupun mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bersama PDI Perjuangan, itu tahapan-tahapan kemudian ada kerjasamanya itu didahului dengan biasanya itu adalah pertemuan yang dilakukan oleh Mbak Puan yang didampingi oleh jajaran DPP PDI Perjuangan dengan ketua umum ataupun DPP partai mitra yang akan bergabung. Dan pasti agendanya itu cukup spesifik. Bicara secara khusus mengenai kontestasi Pilpres di 2024. Nah, rencana pertemuan yang tadi diwacanakan tanggal 13 mendatang, tentu dalam konteks PDI Perjuangan siap saja, tetapi pasti akan didahului dengan pertemuan antara Mbak Puan dan juga Mas AHY. Karena bagaimanapun juga hari ini yang sudah berada dalam poros kerjasama bersama PDI Perjuangan itu adalah P3, PAN, dan Perindo. Dengan demikian P3 tentu Hanura. mohon maaf, bukan PAN, Hanura, Perindo, dan P3. Tentu langkah-langkah politik PDI Perjuangan terkait dengan capres, cawapres, dan sebagainya, ini juga harus dikomunikasikan dengan mitra kerjasama yang sudah ada, yaitu 3 partai yang saya sebutkan Makanya tadi. nanti di 13 September ini ya konsolidasi seluruh partai itu. Betul sekali. Baik, jadi masih ada tahapan-tahapan ini ya? Ya, karena PDI Perjuangan itu biasa bekerja dengan fase, step, dan timing yang jelas, ada prosedur, ada mekanismenya, jadi tidak ujuk-ujuk, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena PDI Perjuangan itu ingin membangun sebuah poros kerjasama yang solid, yang kuat, tentu itu harus didahului dengan membangun fondasi kerjasama yang kuat. Kami tidak ingin membangun dalam tanda petik poros kerjasama ibarat istana pasir yang rapuh kemudian diterpa oleh sedikit tantangan, kemudian poros kerjasama ini menjadi goyah dan bahkan bubar. Karena itu memang komunikasi yang dilakukan pada tahap-tahap awal itu harus dibicarakan, mungkin katakanlah ada dalam tanda petik tim advance, tetapi juga dibicarakan hal-hal yang lebih bersifat substantif, ya, values dalam politik, ya, karena ini adalah fondasi dasar begitu. Baik. Ya, saya ingin mengatakan kalau belum apa-apa kemudian kita sudah bicara misalnya ya, Partai Demokrat mensyarat mutlakan misalnya ketua umumnya, Mas AHY harus mendapatkan posisi sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Mas Ganjar, tentu ini akan sulit. Karena apa? Karena P3, Perindo maupun Hanura ketika menjalin kerjasama bersama PDI Perjuangan itu sama sekali tidak bicara dalam konteks katakanlah tawar-menawar kekuasaan ataupun jabatan begitu. Baik, jadi ini udah fix itu ya kalau hal ini ya. Sudah tidak ada sama sekali dibuka dulu, artinya kesempatan untuk menawarkan bacawa pres begitu ya ke PDIP dari Demokrat. Ya, karena kalau bicara soal bacawa pres pun, PDI Perjuangan pasti akan juga berbicara, berdiskusi dengan ketua umum yang sudah berada dalam poros kerjasama PDI Perjuangan. Baik, ini emang betul ada luka lama begini yang belum kelar atau bagaimana nih artinya? Ya, PDI Perjuangan itu seperti saya tegaskan tadi adalah partai yang terbuka dan selalu siap untuk membuka diri. Dan bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, kepentingan terbesar itu adalah bagi bangsa dan negara. Dan kalau kita lihat sebenarnya PDI Perjuangan tidak membatasi diri untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Tadi sudah disampaikan ada pertemuan yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Mas AHY. Mbak Puan itu tidak saja putri ideologisnya Bu Mega, tapi adalah putri kandung ya, anak kandungnya Bu Mega. Begitu juga Mas AHY, ya, putra pertamanya Pak SBY. Dengan demikian sebenarnya tidak ada masalah begitu. Bahwa di masa lalu ada kontestasi elektoral, ya, ada perbedaan sikap, tetapi tadi seperti dijelaskan bahwa beberapa waktu tidak jauh dari sini itu ada sikap-sikap politik yang sama antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat ya, tanpa dikomunikasikan sebelumnya. Misalnya soal 3 periode, soal perpanjangan masa jabatan dan seterusnya. Itu menjadi apa ya, semacam ada benang merah yang membuat bahwa tidak semua hal terkait dengan politik membuat PDI Perjuangan dan Partai Demokrat tidak bisa berkomunikasi. Tetapi kalau memang komunikasi ini mau dilakukan dalam konteks bicara menyangkut
Pilpres 2024 mengusung calon presiden dan wakil presiden, kalau arahnya memang ke sana, ya tentu Partai Demokrat sudah tahu bahwa calon presiden PDI Perjuangan itu adalah Mas Ganjar Pranowo, dan partai-partai yang saya sebutkan tadi, P3, Hanura maupun juga Perindo, ketika belum bergabung dengan PDI Perjuangan, terlebih dahulu mereka sudah mendeklarasikan dukungan. Sehingga Baik. kemudian PDI Perjuangan sudah tahu bahwa ternyata partai A, B, C ini memang memiliki kesungguhan, komitmen yang serius untuk berada bersama poros PDI Perjuangan begitu. Tetapi kalau komunikasi dalam kerangka bicara banyak hal ya tidak hanya spesifik terkait dengan Pilpres, calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung, prinsipnya PDI Perjuangan itu selalu terbuka. Dan Baik. sebenarnya dalam beberapa kesempatan ya, acara-acara kenegaraan ya ataupun jamuan makan malam negara, pertemuan-pertemuan tertentu itu Pak SBY beberapa kali ketemu dengan Ibu Megawati kok. Dan itu hal yang biasa. Ya, tapi bisa dihitung jari itu. Ya, Nggak terlalu sering ya. saya ingin sampaikan Artinya, bahwa kedua ya. tokoh ini adalah tidak sekedar presiden Republik Indonesia, tetapi adalah pemimpin bangsa yang tentu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas urusan perasaan pribadi. Baik, Bung Ansy, kita akan lanjutkan perbincangan ini karena kita harus jeda dulu sejenak, Bapak-bapak. Sindo Prime masih akan kembali dengan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Sindo Prime masih berbicara mengenai rencana pertemuan antara Pak SBY dengan juga Bu Mega, dan sudah bersama kami sejak segmen tadi Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bakhtar, politisi PDI Perjuangan Yohanes Franciscus Lema atau Pak Ansy Lema, dan juga analis politik Ujang Komarudin. Sekali lagi saya mau tanya lagi kepada Bung Ansy ya, karena saya ini sudah beberapa waktu, 3 tahun kalau nggak salah, bersama dengan Pak SBY juga, lalu kemudian mengikuti perkembangan Pak SBY dengan Bu Mega begitu. Memang apa yang dikatakan oleh Kang Ujang itu kelihatan jelas banget sebenarnya itu ya Bung Ansy, bahwa memang ada secara personal itu dengan Bu Mega dengan Pak SBY seperti itu, bahwa berapa kali juga waktu itu mau gabung dukungan ke Pak Jokowi ketika Mas AHY akhirnya gagal di Pilpres yang sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk Pak SBY katakan bebaslah, terserah mau milih kemana aja gitu, Demokrat pada saat itu. Seperti kayak ada akhirnya nggak pernah ketemu juga walaupun udah dibangun komunikasi gitu. Nah itu yang saya ingin pastikan lagi, bahwa apakah memang jangan sampai nanti Demokrat sudah datang, wah udah berembuk-berembuk, ternyata ujung-ujungnya karena persoalan yang dikatakan Kang Ujang tadi, ada akar masalah yang nggak selesai, akhirnya malah nggak jadi juga nih barang. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau bicara konkret, membangun kebersamaan dalam poros kerjasama terkait dengan Pilpres dan mengusung calon presiden dan wakil presiden, PDI Perjuangan dengan mitra-mitra poros kerjasamanya itu memiliki pola komunikasi yang memang sudah dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Dan semua polanya itu sama. Nggak, tapi Ya. ini soal hubungan personal antara Bu Mega dengan Pak SBY gitu. Tadi Yang selalu ujung-ujungnya Ya. karena kan keputusan akhirnya di mereka ya. Ya tadi saya katakan begitu ya, bahwa tentu ada suatu kemajuan dalam komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan itu juga mencairkan ya kebekuan politik yang dianggap oleh banyak orang itu masih terjadi kan begitu. Dan besok kalau 13 itu terjadi lagi pertemuan, ini dianggap sebagai sesuatu yang baik begitu. Ya kalau mau dicari perbedaan, dicari pangkal pertikaian, tentu ada banyak hal. Tetapi PDI Perjuangan itu meletakkan sebuah cara pandang bahwa perbedaan itu jangan sampai membuat keretakan itu semakin besar. Justru perbedaan, kebinekaan pandangan politik harusnya bisa membuat kita menjadi lebih merekatkan. Jadi bukan meretakkan tetapi merekatkan. Maka kita perlu mencari titik-titik Di mana bisa ketemu begitu ya. Di mana bisa ketemu. Baik. Maka sejak awal saya katakan semangat atau spirit politik PDI Perjuangan adalah spirit politik membangun jembatan. Politik persahabatan, politik yang inklusif,
Karena kami sadar persoalan bangsa hari ini tidak sederhana, tantangan ke depan juga akan semakin besar. Dan PDI Perjuangan secara rendah hati harus mengatakan tidak bisa PDI Perjuangan mengurus bangsa ini sendiri. Maka kami terbuka untuk berkomunikasi, ya, termasuk dengan Partai Demokrat ini. Tapi harus dengan Begitu. syarat-syarat dan tahap-tahapan tadi ya. Ya. Baik. Kami terus terang menghormati betul otonomi dan kedaulatan Partai Demokrat. Ya, tetapi hari-hari ini yang sudah bersama PDI Perjuangan itu ada P3, ada Hanura dan ada Perindo. Dengan demikian langkah politik PDI Perjuangan tentu apalagi terkait dengan Pilpres, Capres dan Cawapres tentu juga harus dikomunikasikan bersama. Kalau dibilang ini keluarga dalam poros partai yang mendukung Mas Ganjar. Nah, Partai Demokrat ini kan masih berada di luar kebersamaan poros ini. Dengan demikian kamu juga karena terbiasa membangun semangat terbuka dalam berkomunikasi, maka segala hal itu kami terbuka, kami sampaikan. Baik. Ya, Baik. jadi itu saya kira hal-hal yang menjadi prinsip dasar PDI Perjuangan dalam berkomunikasi. Yang Baik. pasti kami tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan internal, kedaulatan dan otonomi Partai Demokrat. Kami respect sepenuhnya. Ya, terakhir Bung Ansy, tampaknya memang semua sebenarnya sudah terbuka, komunikasinya juga sudah, bahkan bola sekarang ada di PDIP. Singkat saja. Politik yang sehat itu bukan politik yang baperan. Dan saya yakin Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Pak SBY itu memiliki kearifan politik, kematangan dan kedewasaan politik. Kalau terkait dengan rencana pertemuan ini tentu kami terbuka. Tadi sudah dijelaskan bahwa pertemuan pertama 18 Juni 2023 saat itu memang tidak terlalu leluasa. Karena memang Partai Demokrat masih loyal, ya, masih berkomitmen dengan poros kerjasama di kelompok yang sana, kan begitu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Ibu Megawati itu adalah sosok yang sebelum melakukan langkah politik, beliau itu betul-betul merefleksikan, berkontemplasi, sehingga kemudian sikap politik yang diambil itu betul-betul sikap politik yang rasional dan memang bisa dipertanggungjawabkan dan terukur begitu. Jadi kalau kita lihat sikap-sikap politik Ibu Mega, ya kan, apa yang disampaikan itu sangat terukur dan apa yang dilakukan itu betul-betul memang dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan yang betul-betul matang. Sehingga kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman Partai Demokrat bahwa bicara soal prinsip dalam politik, Ibu Mega ini adalah seorang pemimpin yang memang antara kata dan tindakannya itu sungguh bisa dipegang. Baik kalau begitu. Kita pegang ini kata-katanya sekarang kalau begitu. Terima kasih Bung Ansy sudah bergabung bersama kami David, di terima kasih juga. Terima kasih juga Kang Ujang, terima kasih Bung Renanda sudah bergabung bersama kami. Juga Kang Ujang. Salam sehat selalu. Bung Ansy, Kang Ujang, terima kasih semua.